Tinggi juga ini ya. Bagus loh, naikin tuh menurut gua. Biar tengah, biar tengah dikit. Aluna boleh foto dulu? Ya. Oke, kalau udah mungkin foto dulu Pak. Sorry. Minum. Ya, apa? Ditanya apa nih? Ini film kedua yang pertama sukses besar. Ini pendalaman karakter di yang Sebenarnya matinya. masih seperti itu awal. Ada vokal coach, juga ada acting coach, ada Mas Guntur. Sebenarnya kalau menurut aku tuh lebih susah yang sekarang sih daripada yang karena kalau yang kemarin itu ceritanya very simple. Kalau sekarang tuh ada keluarga, ada antara karakternya Om Tio, Mati Sally gitu. Jadi karena banyak karakter baru, ceritanya jadi lebih besar gitu. Jadi aku lebih pressure sih jujur di sini. Sama acting coach juga tiap hari gimana nih mas, gimana pasti badar gitu, terus sama vokal coach nih gimana. Tapi ya karena mereka bilang udah oke, udah ini bener gitu. Oh udah. Katanya ada 4 look ya, Aluna. Ya. Itu seperti apa look itu? Aku tuh berusia itu sampai 2 kali karena ada perubahan look itu sampai 2 kali. Sebenarnya film ini aku tuh harusnya berangkatnya itu 2020 bulan Maret, Februari. Aku besoknya harus berangkat, tiba-tiba produser aku bilang, ini kita harus cancel nih, kok banyak penerbangan pada close semua nih. Akhirnya COVID. Cetakan yang lama itu nggak bisa dipakai karena aku waktu itu agak lebih tembem ya. Jadi cetakannya berubah, jadi harus balik lagi ke Indonesia, cetak ulang. Terus udah cetak, udah bikin look baru. Aku pulang, ternyata harus balik lagi karena berubah total gitu. Look yang dipengen tuh berubah total. Jadi benefitnya itu Susana lebih muda. Jadi ada dia sebelum kawin, setelah kawin, dan horor pun itu ada 2 tipe horor yang berbeda. Yang dia benar-benar marah, yang wah gitu, sama dia yang lagi ngegantung kemana-mana gitu. Jadi memang itu yang apa ya, yang membedakan Susana sekarang dengan yang kemarin gitu. Kalau kemarin tuh lebih simple. Dia waktu masih hidup jadi istrinya Mas Satria sama matinya juga cuma ada 2, yang horor banget sama yang biasa. Kalau sekarang tuh ada banyak macamnya. Jadi memang secara kesulitan juga lebih sulit ini gitu. Secara cerita juga lebih lebar, lebih wide. Layernya juga cuma banyak, jadi pressure-nya juga lebih tinggi. Makanya aku kayak suka nggak pilihnya ya. Gimana nih gitu ya, namanya dikasih beban karena udah ada orangnya sebelumnya, tapi aku percaya ini satu rasa yang baru aja bahwa bagaimanapun Susana almarhumah tidak akan mungkin digantikan oleh saya. Ini adalah warna yang dibawakan oleh Luna Maya yang sebisa mungkin membuat kerinduan terhadap pencipta film Susana itu bisa terobati. Tapi sampai kapanpun saya nggak akan mungkin sama persis seperti beliau. Kita kan di awal trailer kan tadi udah terbalik gitu ya, terus ya tadi dibilang juga sama Saskia bahwa ini lebih practical, terus benar. ala Christopher Nolan lah ya, nggak mau pakai CGI. Ya, Itu kan effortnya masih jauh lebih gede banget. karena Susana selalu bisa jungkir balik, dan ini bukan hanya di atas pohon ya. Jadi di awal trailer kita udah lihat gimana Susana ini kebalik dengan prostetiknya, itu gimana sih Kak? Thank God saya suka pilates dan yoga, perut saya lumayan kenceng karena syuting itu benar-benar saya dibalik, pakai sling saya dibalik gitu, maksudnya kaki saya di atas, badan saya di bawah. Jadi itu bukan ceritanya aku gini terus rambutnya ke atas terus gitu, enggak, benar-benar aku jungkir balik gitu. Dan syuting itu ya nggak mungkin cuma sekali 2 kali take ya. Ya untungnya saya suka olahraga, jadi kayak oke, tahan. Turun berapa Kak berat badan mungkin karena syuting ini? Capek banget sih jujur, capek banget. Kalau turun berat badan aku nggak tahu. Cuma memang karena praktikal itu kadang-kadang aku di calling tuh cuma bukan 2, 3, 4 scene, cuma 5 shot, 6 shot gitu dalam sehari gitu. Karena satu shotsnya aja itu bisa
bisa banyak efek gitu, kayak aku harus ngegantung, ini mungkin ditariknya salah atau mungkin kameranya kurang. Jadi karena very practical, jadi memang effortnya lebih besar sih. Dan ya itu kenapa lama banget durasinya, ya kadang-kadang aku di calling tuh bukan scene tapi shot gitu, kebayang dong. Dan itu harus loncat-loncat, oh ya ini tuh scene yang ini tapi shot yang ini, jadi kita ini yang mana ya, karena memang maunya semuanya practical, bukan CGI gitu. Dan syutingnya satu kamera. Kebayang dong. Kenapa nggak 2 kamera? Jadi maksudnya bisa ngambil yang lebarnya terus langsung dapet. Enggak, semuanya mau satu kamera. Jadi kayak ya udah, ngulang kebalik, wide shot, medium, TU. Jadi kebayangkan itu memang menurut aku lebih lelah sih, lebih capek dan lebih konsentrasinya harus benar-benar ini scene yang mana ya, shotnya yang mana ini, dan bisa satu scene itu bisa ngabisin 5 hari syuting. Kalau Luna kan ini Susana versi muda ya Kak. Mungkin kalau Luna ada merubah tadi harus pipinya mungkin nurunin berat badan atau mendalami seperti apa Kak? Jujur di sini aku harus nambah berat badan karena Susana yang muda itu lebih cabi. Makanya sebenarnya jadinya karena aku udah berat badannya turun dibandingin yang 2020 yang awal aku tuh kan masih agak cabi. Jadi maksudnya kamu kurusan, harus digemukkan lagi gitu, karena ini harus akhirnya sama Peter, orang special effect Rusia yang prostetik, it's okay kita akan. Jadi prosesinya lumayan ditebelin, jadi ada pipinya lebih tebal gitu. Jadi aku pikir kayak jadi oke dong, boleh ya gitulah, ribet sih pakai prostetik, lumayan agak melelahkan, terutama untuk punggung karena sehari 4 jam gitu, jadi sakit. Kalau make up sendiri berapa lama Kak? 4 jam gitu. 4 jam itu. Paling cepat itu 3,5 jam, 3 jam, tapi paling lama 4 jam. Kalau ini kan udah selesai syuting dengan baik, ada yang horor nggak sih dibanding syuting kemarin? Atau Ada ada sih. ritual apa gitu? Kalau ritual enggak sih, paling reading terus ini. Cuma lucu banget, ketawa aku disaut sama yang beneran. Serius? Serius. Makanya pas aku lagi take, aku sama Megan tuh lagi di hutan pinus gitu. Kan harusnya shot berikutnya aku masuk, kan lagi scene nih. Harusnya aku nunggu Megan lagi acting, terus aku berapa second masuk kan. Terus aku kayak, siapa sih yang ketawa gitu. Terus pas di anak sam gitu, ketawanya kayak Susana ketawa, kan nggak ada scene ketawa itu. Persis seperti ketawanya Susana yang pas dia neror. Haha, itu kunti beneran nih kali ini. Tapi kalau aku cuma dengernya kecil banget gitu, kayak itu siapa sih yang ketawa gitu. Tapi kalau di ini anak sam jelas ketawa. Berarti cuma Kak Luna doang yang denger mungkin Kak? Enggak, banyak, kru semua pada denger. Kru itu baru, nah ini seneng nih gue kalau ditanya ada kejadian horor ya, kejadian nih bener. Kalau dulu film horor kan dulu nggak pernah terjadi sama mama. Ini baru kayak ini yang bener-bener kayak bahan promo. Berarti pengalaman pertama dong Kak? Maksudnya Kalau selama syuting ya sebenarnya di Susana pertama juga ada denger juga sama persis kayak gitu lah. Tapi aku nggak mendengarkan, yang dengerin sound. Tapi pas aku denger ulang, oh iya ada yang ketawa ya gitu. pernah nggak kebawa sampai rumah? Nggak. Atau ditempelin atau apa? Kan kita ada penjaga ya, Pak siapa tuh namanya, Pak Yanto ya, yang selalu jagain film-film Soraya atau Hitmaker gitu, selalu ikut gitu, yang jagain. Pada saat aku udah berubah jadi Susana yang horor, itu dia selalu nempelin aku. Kenapa gitu? Biasa ada yang mirip-mirip sama gitu, cuma kan nggak ada mukanya gitu. Oh, halo bro gitu, halo sister. Aku kan nggak takut ya? Aku nggak takut karena aku nggak sensitif ya orang kayak gitu. Paling ya kadang-kadang kalau menurut aku masuk angin, kadang-kadang suka pegal. Kalau menurut Pak Yanto itu lagi nempel. Oh gitu ya, oh yaudah tolong Pak. Kak kan suka memerankan Susana nih Kak. Ada nggak sih yang Baru 2 kali ya. Iya 2 kali tuh, ada nggak sih yang kebawa perannya, mungkin karakternya atau apanya gitu, ketawanya? Karena aku takut. Enggak sih. Pas udah selesai syuting paling
ya kadang-kadang suka jahilin aja gitu kayak ya gitu lah. Kan sekarang lekat banget sama Susana, tapi gimana sih cara mungkin biar orang-orang tuh apa ya, oh ini Susana versi kan apa kak? Ini versi Oh, ini baru. ada ininya. Iya. Ya bagaimanapun juga ya versi sekarang kan karena ceritanya berbeda, sutradaranya juga berbeda, cara pengambilan gambarnya juga berbeda, pasti nuansanya juga akan sedikit berbeda, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat penonton yang suka dengan horor klasik itu terhibur kembali lagi. Ya? Thank you. Kak Luna Gantian.